Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom umat Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati lebih lagi. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama satukan hati dalam doa. Mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, boleh menerima anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau bawa hidup kami mau angkat hati kami lebih lagi memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Engkau Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Ku ada untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat sendiri Tuhan katakan, ku ada, ku ada. Semua karena anugerah-Mu Yesus.
syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami Bapa, penyertaan-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Mari jemaat sendiri katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kasih setia-Mu Tuhan. Ya Tuhan, lebih lagi nyatakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
di atas segala raja. Sama-sama lebih lagi serukan, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpulia namamu, namamu besar, terpulia, namamu besar, terpulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Berikan tos kanan kiri depan belakangmu, katakan kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Kis cakrawala, merangkai jagat
lagi katakan samping kanan kirimu, kita punya Allah yang besar. Amin. Jemaat Tuhan boleh kembali duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom everyone, senang berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Bersama saya Michael, berikut Haugen News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GP Haleluya Purwokerto. Tiap tahun kok kita merayakan Natal? Emang Natal itu apa, Pi? Sasa, Natal itu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa semua manusia. Hamba-Baku, marilah, undanglah semua tamu spesialku, dan pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Nenek moyang seorang peternak domba yang gemoy-gemoy. Saya mau coba yang Iya, import dari Eropa. oh iya. Iya. Aduh saya, aduh gitu. Kebunku penuh dengan buah. Urip ning dunya. Ha! Coba neko-neko. Ha! Ya ampun, mereka tuh gak pernah ya mikirin perasaan kita. Padahal kan kita tuh sama aja, kita tuh manusia. Kita tuh punya perasaan, kita punya hati. Kita juga bisa ngerasain namanya sedih, namanya kecewa. Tapi kenapa sih mereka susah banget? Ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Siapa hamba-hamba raja ini? Hamba-hamba raja ini berbicara tentang para nabi, berbicara tentang rasul-rasul, berbicara tentang setiap orang percaya yang diutus untuk menyampaikan undangan Injil. Abang tukang bakso cepat dong kemari, sudah tak tahan lari. Jadi gini ceritanya, aku kan sebagai anak yang nggak tahu diri, aku kan mau shopping, mau nongki-nongki cantik sama teman di kafe. Cintaku hanya Ya kamu. ampun, Cinta merah, merah jambu merah. Kau menyepelekan apa yang sudah kusediakan. Tangkap, ikat, dan pulang orang ini.
minggu ini Morning Call diliburkan dan akan diadakan kembali pada Selasa 6 Januari 2026. Jangan lewatkan perayaan Natal Bamak yang akan diadakan pada hari Selasa 30 Desember jam setengah 3 sore di Gedung Sasana Adipura. Akhiri tahun dalam hadirat Tuhan dalam ibadah tutup tahun yang disertai kesaksian jemaat Rabu 31 Desember jam 9 malam di tempat ini. Jemaat dapat membawa makanan untuk perjamuan kasih. Terima tuntunan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru dalam ibadah awal tahun yang diadakan pada hari Minggu 4 Januari jam 8 pagi di tempat ini. Ibadah disertai perjamuan kudus. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang setiap minggu jam 10 pagi di Lapar Resto. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Mari kita bersama ambil bagian untuk menabur Videotron. Persembahan Anda dapat dimasukkan di amplop persembahan khusus Videotron. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Setiap akhir tahun, saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1-17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan. Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria, kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita.
Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel. Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, "Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu, selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Gereja kita 2025 adalah tahun penuaian, amin. Bersama-sama 2025 tahun penuaian. Yang lebih semangat 2025 tahun penuaian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, yang bersyukur pagi ini ada semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Terlebih Tuhan, di minggu terakhir ini, di tahun 2020 ini Tuhan, kami boleh kembali mengingat betapa Engkau sungguh baik. Engkau sudah memimpin kami dari kasih karunia kepada kasih karunia sepanjang tahun ini. Engkaulah Ebenezer buat kami. Tahun ini Tuhan, hari ini Engkau sudah menyertai kami. Kami percaya di tahun ke depan Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sepakat naikkan doa syahwat kami Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Ketua PPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua PPDGB Jateng Pendeta Andreas Budi Tomo, Ketua Perwira Selatan 2 Pendeta Yosua Kumanau. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Ijo Niko, Bapak Pendeta Hendri Suteja, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna, dan kami sepakat berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat hamba-hamba Tuhan
yang mereka ada memimpin perjalanan iman kami. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka boleh melayani Tuhan, Engkau menyertai, Engkau mengurapi hamba-hambamu dengan pengurapan yang selalu baru oleh kuat kuasa Roh Kudus. Berkati Tuhan setiap visi dan misi hamba-hambamu, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, beri kesehatan, kekuatan daripada Engkau Tuhan, hikmat daripada Engkau, dimanapun hambamu boleh melayani Tuhan. Berkati Tuhan, keluarga dari hamba-hambamu, Engkau yang memelihara dengan cara Tuhan ajaib, mencukupkan segala kebutuhan dari keluarga hamba-hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, secara khusus Tuhan buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk masuk ke tahun yang baru dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Engkau tetap beserta dengan kami. Saya percaya Tuhan, dari kasih karunia demi kasih karunia, Engkau terus memimpin perjalanan iman kami sampai setiap kami boleh mengalami kepenuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Terima kasih buat Wonosobo. Kami lepaskan berkat buat Wonosobo. Shalom Wonosobo, diberkati Wonosobo dengan damai sejahtera, dengan berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Wonosobo Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa buat pemerintahan kota Wonosobo Tuhan. Berkati ya Tuhan, pemimpin kota kami, Bapak Bupati, beserta jajaran yang ada Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan, mereka boleh memimpin kota dengan baik. Yang percaya Engkau pegang kendali pemerintahan kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu juga punya kerinduan, terjadi kebangunan rohani, kegerakan rohani Tuhan. Akan terjadi penuaian jiwa terbesar di kota ini Tuhan. Akan terbangun, akan berdiri kul-kul yang baru di daerah-daerah, di desa-desa, di kelurahan-kelurahan Tuhan. Yang percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan yang dahsyat atas Wonosobo di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Bila berkat Tuhan yang terbaik atas Indonesia boleh dicurahkan. Lawatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kemuliaan Tuhan, terang Tuhan ada atas Indonesia. Berkati ya Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan buat bangsa kami. Sekalipun ada banyak bencana terjadi, beri kekuatan buat bangsa kami untuk berharap hanya kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan saja. Inilah saatnya Tuhan mereka boleh mengenal nama Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, dan juga berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang ada Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hikmat daripada Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berkati Tuhan para menteri yang ada, berkati setiap wakil rakyat yang ada, berkati Tuhan aparat TNI dan Polri. Berkatilah mereka Tuhan, mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Saya percaya Engkau pegang kendali atas pemerintahan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terlebih dalam era Pentakosta ketiga kami percaya lawatan Tuhan khususnya untuk generasi Yeremia. Anak-anak muda akan bangkit Tuhan, anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang berprestasi memuliakan nama Tuhan akan bangkit. Nama Tuhan dimuliakan hidup mereka. Mereka boleh memenangkan jiwa, memenangkan generasinya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa visi gereja kami, kerinduan kami Tuhan untuk HOG Center, di mana ada sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, menjadi tempat berkumpulnya bagi jiwa-jiwa, menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa Tuhan. Mereka boleh mendengarkan Injil, mereka boleh diselamatkan. Terlewat HOG Center ini Tuhan, menjadi kegerakan transformasi buat kota Wonosobo. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya Engkau menjadikan segala sesuatu yang diperlukan sehingga HOG Center ini berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Yerusalem. Bila damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan turun atas Yerusalem. Tak lupa Tuhan, kami juga mau bawa persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita. Setiap kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Bila persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua Tuhan boleh kembali duduk. Nyatakan yang kau mau,
pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pakailah setiap kami Tuhan untuk mengenapi setiap rencana-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Hati yang hancur Kau berkenan. Biarlah setiap hati kami boleh menjadi pribadi yang taat akan Engkau Yesus. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama katakan. Hati yang hancur Kau berkenan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Kau berkenan. Hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Mari jemaat Tuhan, di
minggu yang terakhir di tahun 2025. Mari kita bawa hati kita dengan kesungguhan hati, dengan sikap hati yang mau dibawa terus mengasihi Dia. Mari kita renungkan sepanjang tahun 2025 banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan sebentar lagi dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dan pagi hari ini ketika kita ada di tempat kudusnya, mari kita bawa hati kita sungguh-sungguh. Kita bawa sungguh-sungguh hidup kita. Katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita bersyukur buat tahun 2025, tahun yang luar biasa. Kita mengalami banyak hal yang baru, kita mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur. Mari mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan semua mengucap syukur kepada Dia. Semua bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh, Yalah basyikana la 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 ba 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 ba. Shikana na na mashando. Shikara la 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 ba 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 ba. Yara la 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 mashana la la. Yara la la bashando. Hallelujah. Ola bashikara la 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 ba 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 ba. Shikara la 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 bashara la 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 ba 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 ba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. La bashara la la ba ba. Terima kasih Tuhan buat hari-hari di tahun 2025. Tahun yang luar biasa. Kami mengalami banyak hal bersama dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini, di minggu yang terakhir di tahun 2025 ini Bapa, kami rindu mendengarkan pesan-Mu bagi kami umat-Mu. Mari Roh Kudus tuntun kami Tuhan. Pimpin kami ya Bapa. Nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Pesan-Mu bagi setiap kami. Mempersiapkan diri masuk ke tahun yang baru. Mari Bapa, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pengurapan-Mu saja yang mampukan hamba menyampaikan pesan-Mu Bapa. Dan pengurapan yang sama itu yang juga Tuhan curahkan atas setiap kami yang hadir pagi hari ini. Tidak ada yang terlewatkan. Semua boleh mengalami jamahan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk bagi dikasih Tuhan. Shalom. Sudah banyak dari kita yang bersuka cita, lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Ya, di akhir tahun biasanya memang banyak yang liburan. Ya, banyak yang berlibur, banyak yang keluar kota. Tetapi kita bersyukur kalau kita yang masih tetap ada di Wonosobo, kita yang tetap di kota ini, kita juga bisa beribadah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2025 ini. Ya, harusnya pembicara hari ini adalah Bapak Pendeta Yoram, tapi
kemarin mendadak memberi info bahwa beliau kondisinya sedang ada gangguan kesehatan sehingga tidak bisa hadir ke Wonosobo. Ya, karena itu di masa-masa yang sibuk, Natal dan sebagainya, persiapkan akhir tahun, kita juga harus jaga tubuh kita, amin, supaya roh, jiwa dan tubuh kita itu terpelihara sempurna. Nah, kalau kita bicara bulan Desember, biasanya kita sering mendengar firman tentang Natal, tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana Allah mengasihi dunia ini lewat kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di akhir tahun akan muncul atau kita memiliki suatu harapan yang baru, mempersiapkan diri atau memasuki tahun yang baru di tahun 2026 nanti. Dan seringkali ketika orang-orang Kristen, terutama ya orang-orang Kristen ini mau memasuki tahun yang baru, biasanya itu ada sebuah gairah yang luar biasa. Ada sebuah harapan yang luar biasa. Tapi ketika memasuki pertengahan tahun, gairah itu biasanya mulai hilang. Tetapi itu tidak berlaku bagi kita yang ada di tempat ini. Amin. Hari ini saya mau bagikan bagaimana kita menjadi murid Kristus. Karena saya rindu bahwa kita memiliki sebuah komitmen yang baru bahwa dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Kita bukan sekedar menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak menjadi orang Kristen yang asal menjadi Kristen. Tapi kita sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak rohani kita, Pak Niko sudah memberikan pesannya bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Karena itu pagi hari ini saya mau membagikan pesan Tuhan dari apa yang kita sebut sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, mari kita baca sama Bapak Ibu. Bersama-sama kita baca dengan suara yang keras. Semua sudah mendapatkan, amin. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah pesan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus mengakhiri karyanya di muka bumi, ya, dari penderitaannya selesai, kemudian kematian di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan setelah itu dia membawa murid-muridnya ke sebuah tempat yang kita kenal, Alkitab mencatat sebagai Bukit Zaitun. Di sana dia memberikan pesan-pesan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Itulah yang kita kenal sebagai amanat agung. Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita bicara tentang pesan Tuhan ini adalah pesan yang sangat penting. Amanat, sebuah pesan yang sangat-sangat penting. Kalau Bapak Ibu memberikan amanat kepada anak-anak, pesan yang sangat penting ketika mungkin ada yang mau berangkat keluar kota dan anak-anak ada di rumah. Lalu memberikan pesannya, jangan bertengkar sama saudara. Ini papa mama mau berlibur misalnya, berlibur kok anak-anaknya gak diajak ya. Atau mungkin pesan-pesan yang lainnya, ya, atau ada orang-orang yang mau meninggal biasanya mengumpulkan anak cucunya
Biasanya kan kalau sudah kerasa ini waktunya sudah tidak lama lagi. Orang-orang tua misalnya pada zaman dahulu kan seperti itu ya. Anak-anaknya dikumpulkan, anak-anak cucunya, diberikan pesan-pesan, itulah amanat. Dua pesan yang sangat penting dan saya percaya anak cucunya itu akan berusaha untuk melakukan apa yang dipesankan oleh orang tuanya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Inilah pesan yang sangat penting sebelum Yesus terangkat ke surga. Dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari amanat agung Tuhan Yesus ini? Saya rindu bahwa setiap kita, jemaat Tuhan di Wonosobo ini, kita sungguh-sungguh menangkap hal ini, mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kita sungguh-sungguh punya sebuah komitmen yang baru. Kita sungguh-sungguh memiliki ada sebuah greget yang baru ketika kita itu mengikut Tuhan. Bahwa kita tidak mau hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ada beberapa hal yang saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa panggilan utama orang percaya adalah menjadi murid Kristus. Kita lihat di sini dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Katakan sama-sama, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak berkata jadikan semua bangsa, semua orang itu beragama Kristen. Karena Tuhan tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Agama adalah cara manusia untuk mencari Tuhan. Cara manusia untuk mencapai Tuhan. Cara manusia untuk mengalami keselamatan. Manusia pada dasarnya tahu bahwa mereka itu adalah pribadi yang berdosa dan akan mengalami kebinasaan. Karena itulah agama muncul. Agama adalah cara manusia supaya bisa selamat. Maka ada banyak agama di dunia ini. Kalau di Indonesia yang diakui ada 5 atau 6 agama. Tetapi itu adalah cara manusia. Sedangkan Yesus Kristus tidak pernah datang membawa agama di dunia ini. Tapi Yesus Kristus adalah cara Allah bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Jadi kita mau pilih cara siapa? Cara Tuhan atau cara Allah? Yesus tidak pernah berkata jadikan semua bangsa itu beragama Kristen, berKTP Kristen. Meskipun di sebuah negara Kristen, belum tentu semua orang Kristen di situ adalah murid Kristus. Tuhan mau semua bangsa itu menjadi murid Kristus. Ada banyak orang Kristen di Indonesia. Meskipun secara umum kekristenan di Indonesia masih minoritas, tetapi perkembangannya luar biasa, banyak orang yang menjadi Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen di Indonesia itu menjadi murid Kristus. Ada banyak orang Kristen di kota Wonosobo. Tapi tidak semua orang yang beragama Kristen di kota Wonosobo adalah murid Kristus. Dan kalau bicara tentang gereja kita, tidak semua orang yang berjemaat di GBI of Glory adalah murid Kristus. Buktinya apa? Buktinya masih banyak yang tercatat, tetapi tidak datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang di sekitar Yesus, tetapi tidak semua orang itu adalah murid. Ya. Kalau pada zaman Yesus Kristus ada di muka bumi ini, ada banyak orang di sekitar Yesus. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang biasa mengecam apa yang dilakukan atau apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berusaha mencari kesalahan-kesalahan dari apa yang diajarkan oleh Yesus.
ada orang banyak yang mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Ketika Yesus berada di Kapernaum, mereka berbondong-bondong. Ketika Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, mereka berbondong-bondong. Ketika Yesus datang ke Galilea, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sampai mereka kelaparan. Kemudian Yesus memberi mereka makan. Kita pernah baca tentunya ya, peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, tetapi mereka bukan murid. Mereka tidak menjadi murid. Ada banyak orang di sekitar Yesus, tetapi tidak semua orang itu adalah murid. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah seperti orang banyak yang hanya mengikut Yesus karena mujizat? Oh, pengen dapat mujizat, ayo kita datang beribadah. Kepengen usahanya lancar, ayo kita datang beribadah. Atau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya ini sudah menjadi murid? Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mencari orang yang beragama Kristen. Tuhan tidak mau bahwa semua orang itu hanya beragama Kristen. Hanya menjadi orang Kristen. Hanya dikenal sebagai orang yang beragama Kristen. Memakai kalung salib, ya, anting salib, tato salib, supaya dikenal sebagai orang Kristen. Tetapi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang murid Kristus. Tuhan tidak mau hal-hal yang demikian. Tuhan mau bahwa kehidupan kita adalah menjadi murid Kristus. Ingat apa yang Tuhan katakan, jadikan semua bangsa itu muridku. Jadi kalau kita belum menjadi murid Kristus, ayo jadilah murid Kristus. Karena yang dicari adalah murid. Yang dicari adalah apa? Murid. Jadi pastikan bahwa kita itu menjadi murid Kristus. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, banyak orang yang beragama Kristen, banyak orang yang berKTP Kristen. Banyak orang yang ngomongin ayat firman Tuhan. Banyak orang yang seolah-olah rohani. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupannya adalah seorang murid? Tuhan tidak pernah mencari orang yang beragama Kristen. Tapi perintahnya jelas, amanat agung jelas dikatakan bahwa jadikan semua bangsa muridku. Jadi jadikan semua orang itu adalah murid Kristus. Buat apa jadi orang Kristen kalau tidak menjadi murid Kristus? Jadi jelas pesannya hari ini. Kita harus menjadi murid Kristus. Amin. Pastikan bahwa setiap kita adalah bukan sekedar orang yang beragama Kristen. Bukan sekedar anggota jemaat dari Gereja Bethel Indonesia House of Glory. Tetapi kita adalah murid Kristus. Yang kedua, menjadi murid harus dibaptis dan diajar. Sebagaimana apa yang ditulis dalam amanat agung tadi. Matius pasal 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Untuk menjadi murid Kristus, itu harus dibaptis dan diajar. Kalau kita dengar kata murid, biasanya memang yang terbersit dalam pikiran kita tentunya adalah pelajaran. Karena murid harus belajar. Ya, kalau kita pernah menjadi murid di sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tentunya murid identik dengan belajar. Tetapi menjadi murid Kristus bukan sekedar itu, tetapi apa yang Alkitab katakan,
Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita mulai dari yang pertama adalah baptisan. Baptisan adalah jelas perintah Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen itu harus dibaptis. Kalau kita mengaku percaya Yesus, maka kita harus memberi diri dibaptis. Baptisan adalah tanda pertobatan. Menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh bertobat. Bertobat adalah meninggalkan cara kehidupan lama kita. Dan kita membawa hidup kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Baptisan adalah kehendak Tuhan. Dan Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana dia juga dibaptis. Kalau di media sosial kita sering mendengar dari kaum sebelah ya. Kaum sebelah kan sering berkata gini, Yesus tidak makan babi. Yesus sujud lalu berdoa, ya, mungkin sering tahu ya. Yesus berpuasa, wah, berarti Yesus itu agama sebelah. Gitu. Tapi pertanyaannya, Yesus itu dibaptis, apakah agama sebelah juga dibaptis? Yesus memberikan teladan supaya kita mengikuti jejaknya, yaitu dia memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada dasarnya Yesus itu tidak perlu dibaptis, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Tapi dia memberikan teladan supaya kita memberi diri dibaptis. Baptisan adalah perintah Tuhan. Ada berbagai gereja yang baptisnya itu beda-beda. Kalau gereja kita itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, baptis kita secara diselam. Ada gereja-gereja tertentu yang cuma dipercik. Ada yang memakai bendera. Ya. Kalau memakai bendera itu biasanya adalah ini ya, gereja-gereja yang dulu membawa pertobatannya itu kepada tentara-tentara yang berperang. Jadi pada masa perang, tentu saja tidak bisa mencari air ya, tidak mungkin wah kita mau baptis cari air ya, keburu ditembak musuh gitu. Pokoknya yang bertobat, tentara-tentara bertobat akhirnya dengan gampang pakai bendera saja. Diciprat pakai bendera. Biasanya gereja-gereja ini ya, kalau di Semarang itu ada namanya gereja apa kok jadi saya lupa. Ya, William Booth itu ya. Jadi mereka baptisnya itu pakai bendera. Nah, gereja kita, baptisan gereja kita adalah secara selam, dibaptis secara selam sebagaimana apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Karena baptis berasal dari kata baptiso yang artinya ditenggelamkan, diselamkan, dipenuhi dengan cairan, kemudian diangkat lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang belum dibaptis, ketika dibaptis itu ditenggelamkan ke dalam air, kemudian dikeluarkan lagi. Tapi kalau ada yang merasa, wah Pak, saya itu merasa dosanya begitu besar. Mungkin di dalam air mungkin 5 menit, 10 menit boleh. Ya enggak apa-apa, ada permintaan khusus ya. Nah, bicara tentang baptisan, ada orang yang berkata gini, wah saya pernah dibaptis di gereja lama, tapi secara percik. Kalau di GBI bagaimana? Kalau di GBI tentu saja kita menganut apa yang firman Tuhan ajarkan. Apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita akan melihat berikutnya. Ini penting ya. Memberi diri dibaptis harus dimulai dari kelahiran baru. Ketika Rasul Petrus setelah peristiwa Pentakosta, dia menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan khotbahnya. Lalu orang-orang pada saat itu ketika setelah peristiwa Pentakosta, mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Maka jawab Petrus dikatakan demikian. Bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada masa itu, 3.000 orang yang mendengarkan Petrus berkhotbah, mereka kemudian bertobat. Mereka memberi diri dibaptis. Pertanyaannya gini, kalau bicara tentang baptisan tadi, Mbak, boleh nggak baptis lagi? Sebetulnya yang tidak boleh adalah tidak dibaptis. Yang tidak boleh adalah ketika tidak dibaptis. Tapi ketika dulu mungkin kita baptis, kita belum mengerti apa arti baptisan, kita mungkin tidak baptis sebagaimana apa yang firman Tuhan ajarkan. Ketika kita berada di tempat ini, di gereja kita sudah mengerti, mengerti makna dari baptisan ini. Maka kita harus memberi diri dibaptis. Coba bayangkan pada masa gereja awal, gereja mula-mula, terutama ketika Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dari 3.000 orang itu, mungkin sudah ada yang mengikuti baptisan Yohanes. Mungkin sudah ada yang mengikuti baptisan ketika murid-murid Yesus membaptis. Tetapi kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Kenapa? Karena baptisan bukan sekedar, saya orang Kristen ya harus dibaptis. Namanya orang Kristen ya dibaptis. Bukan sekedar itu, tapi baptisan bicara dimulai dari kelahiran baru. Karena tanpa kelahiran baru, orang yang dibaptis, jika tidak mengalami kelahiran baru, meskipun dia dibaptis secara selam 15 menit di dalam air sekalipun, kalau dia tidak mengalami kelahiran baru, maka dia tidak akan bisa untuk dibawa bertumbuh lebih lagi. Jadi baptisan harus dimulai dari kelahiran baru. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan ini makna baptisan. Ini bukan sekedar sesuatu yang orang Kristen harus dibaptis. Tapi ada makna yang dalam. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Secara harfiah baptisan itu ditenggelamkan ke dalam air kemudian dikeluarkan lagi. Tetapi makna rohaninya adalah ketika kita ditenggelamkan. Ini berbicara tentang manusia lama kita yang mati bersama dengan kematian Kristus. Kemudian kita diangkat dari air. Bicara tentang kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Jadi ada makna yang dalam di sana. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar acara seremonial saja ketika kita dibaptis. Makanya baptisan kita secara selam. Kalau secara percik, maka makna ini tidak berlaku. Ya, kalau baptisan secara selam, berarti kita ditenggelamkan, manusia lama kita mati bersama dengan Kristus. Dan kemudian kita dikeluarkan dari air, bicara tentang kebangkitan dalam kehidupan yang baru. Tapi kalau dengan percik, dengan bendera, maka makna ini tidak bisa dimasukkan ya. Susah untuk memaksakan makna ini dengan percik ataupun bendera. Tetapi puji Tuhan bahwa gereja kita sebagaimana apa yang Alkitab ajarkan. Baptisan kita adalah secara selam. Harus dimulai dari kelahiran baru. Artinya apa? Kelahiran baru bicara tentang kehidupan kita yang sungguh-sungguh mengikut Kristus secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi. Sebuah komitmen dalam hati kita bahwa kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita tahu bahwa kita membutuhkan Kristus, membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita sebagai Raja, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mengalami kelahiran baru, meskipun dia dibaptis 10 kali sekalipun, dia tidak akan bisa untuk dibawa bertumbuh
kepada fase berikutnya, yaitu diajar menjadi murid Kristus. Harus dimulai dari kelahiran baru. Artinya apa? Kelahiran baru berarti bicara tentang kelahiran secara roh, di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, bukan karena keluarga kita Kristen, bukan karena orang tua kita Kristen, bukan karena pasangan kita Kristen, tetapi kita menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Komitmen hati kita, meninggalkan cara kehidupan kita yang lama. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, kita memberi hidup kita untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Itu baptisan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang belum memberi diri dibaptis, pada baptisan berikutnya berilah dirimu untuk dibaptis. Kemudian yang kedua adalah diajar. Diajar adalah sebuah proses yang memang tidak mudah. Tidak banyak orang yang suka untuk diajar dalam konteks menjadi murid Kristus. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita mau diajar, maka ada didikan di sana. Ada teguran, ada bahkan ujian-ujian kehidupan yang harus kita lewati. Dan di sini diperlukan komitmen, diperlukan kerendahan hati, diperlukan ketaatan kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen yang ketika diajar itu tidak mau. Kalau di gereja-gereja besar ya, mereka yang ada di mall atau di kota-kota besar, persentase orang-orang yang sungguh-sungguh bahwa mereka menjadi murid Yesus itu semakin kecil biasanya. Dari seluruh jemaat yang ribuan itu. Mereka yang benar-benar tergembalakan, mereka yang diajar, biasanya itu semakin kecil. Kebanyakan mereka yang di gereja-gereja besar itu hanya datang ya karena senang dengan khotbahnya, ya, senang dengan penampilan WL singernya, ya, musiknya yang bagus, tata lampu yang bagus, ruangan yang nyaman, sound system yang bagus. Tapi tidak banyak, atau prosentasinya itu lebih kecil dibanding gereja-gereja kecil. Bagian prosentase orang-orang yang sungguh-sungguh mau diajar menjadi murid. Tetapi bagi kita yang ada di tempat ini, saya rindu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau diajar. Amin. Memang gak mudah. Kadang ada situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita ketika kita diajar. Tidak seperti yang menjadi pemikiran kita. Tetapi murid Kristus itu harus diajar dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupannya. Sehingga menampilkan wajah Kristus, karakter Kristus yang menjadi berkat bagi dunia ini. Harus mau diajar tentang disiplin. Bapak Ibu yang masuk dalam pelayanan, di sini ada disiplin ya, disiplin untuk setia datang di menara doa spiritual breakthrough. Disiplin dalam pelayanan datang harus lebih awal. Ya. Disiplin dalam waktu. Kadang ditegur ketika salah. Ya. Itulah murid, ada proses yang memang kadang tidak mudah. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita ingat ya, ada pengajaran-pengajaran di luar yang pengajaran-pengajaran liar. Yang banyak orang Kristen akhirnya mengikutinya. Salah satunya adalah pengajaran di mana tidak perlu memberikan persepuluhan. Beberapa tahun yang lalu. Meskipun sekarang orang yang mengajarkan itu tidak pernah lagi muncul di media. Ketika kemarin minggu kedua kalau nggak salah saya pelayanan di Rumah Sakit Parakan ya, hari Kamis. Setelah melayani ke pasien di kantor, saya lagi duduk di situ, ada satu karyawan di bagian humas. Lalu dia karena
cuma satu orang ini, lalu dia ngajak ngobrol, kita cerita. Nah, salah satunya tentang persepuluhan. Kenapa kok tidak mau berikan persepuluhan? Ya, mereka berpikir gini, wah kalau persepuluhan ini kan akhirnya yang senang adalah pendetanya. Lalu saya mulai cerita, kalau di gereja saya, hamba Tuhan, Bapak Gembala, itu tidak memegang keuangan. Ya, sesuai dengan tata gereja. Keuangan itu ada bendahara yang memegang seluruh keuangan termasuk persembahan persepuluhan. Sesuai dengan tata gereja diatur sebagaimana dengan kebutuhan dari gereja ini. Berapa persen untuk hamba Tuhan, berapa persen untuk operasional gereja, berapa persen untuk diakonia, sebagaimana kebutuhan dari gereja. Karena kebutuhan tiap gereja tentu berbeda-beda. Tapi tata gereja memberikan panduan itu. Jadi tidak benar kalau ketika persembahan persepuluhan harus semuanya itu kepada pendetanya. Ya mungkin di gerejanya dia tidak seperti di gereja kita. Tapi saya kemudian juga mengingatkan, kita harus dengan paradigma yang benar ketika kita memberi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga memberikan persepuluhan. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan ketika di awal tahun Bapak Rohani bicara tentang persembahan buah sulung, saya juga memberikannya. Artinya apa? Ketika saya bicara tentang persepuluhan, saya juga melakukan apa yang saya ajarkan. Dari situ dia mulai paham, mulai paradigmanya diubah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajarkan sesuatu tapi tidak bertanggung jawab. Dia hanya memberikan apa yang ada dalam benaknya, dia cuma mengajarkan atau menyampaikan apa yang menurut dia benar, tetapi dia tidak bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa itu. Nah ketika kita diajar, kadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Tapi mari kita renungkan, kita izinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bicara. Kalau itu memang adalah firman Tuhan, ayo kita belajar merendahkan hati kita. Kita belajar untuk mengizinkan Tuhan itu bekerja. Memang dalam proses diajar ini adalah proses yang berlangsung terus-menerus selama kita ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena kita harus terus disempurnakan menjadi seperti Kristus. Kadang diajar tentang kerendahan hati. Kita harus mengampuni. Kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang bahkan sebetulnya kita tidak bersalah. Kita diajar tentang banyak hal dan itulah proses yang tidak mudah. Tetapi seorang murid harus diajar. Diajar bagaimana komitmen untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang dulu hanya ke gereja itu cuma hari Minggu. Tapi murid itu harus diajar supaya mengerti kehendak Bapa pada zaman ini. Oh, ayo mulai sungguh-sungguh datang doa supaya mengerti apa yang kehendak Tuhan. Karena ketika kita diciptakan di dunia ini, itu bukan karena tidak ada tujuan. Tuhan menciptakan saudara dan saya, ada tujuannya masing-masing. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya memenuhi muka bumi tanpa melakukan kehendak Tuhan, lah buat apa? Tetapi Tuhan mau kita semua menjadi murid Kristus. Orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau dibentuk. Kadang diajar tentang komitmen, diajar tentang kesungguhan hati, diajar tentang memberi, diajar tentang pengampunan, diajar tentang belas kasihan. Kita semakin disempurnakan menjadi murid Kristus. Itulah murid, dibaptis dan diajar. Amin. Kemudian yang ketiga dalam bagian terakhir dalam Matius pasal 28
ayat 20 dikatakan demikian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, ternyata Tuhan berikan janji penyertaan bagi para murid. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai kita? Bukankah Yesus terangkat ke surga? Secara fisik Yesus terangkat ke surga. Tapi Roh Kudusnya menyertai kita. Memimpin kehidupan kita, menuntun hidup kita. Dan itu hanya diberikan kepada para murid. Orang-orang yang bukan murid Kristus yang gak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya murid yang mendapatkan privilege ini. Penyertaan Tuhan. Perhatikan di sini, kita akan memasuki tahun 2026. Ini adalah minggu terakhir dan hari Minggu berikutnya itu sudah tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2026. Ya, tahun 2025 juga banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Di Indonesia di akhir tahun ada banyak terjadi bencana. Ada tanah longsor, ada banjir bandang dan sebagainya. Ada situasi yang tidak mudah. Mungkin juga secara ekonomi juga kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi janji Tuhan kepada kita adalah janji penyertaan. Kata menyertai, aku menyertai kamu. Kata menyertai di sini dalam bahasa Yunani met, ya, secara gramatikal ini bicara tentang kata depan atau preposisi. Apa artinya? Artinya begini, bahwa Tuhan itu menyertai kita dan Dia berjalan di depan kita. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Ulangan. Pasal 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan berkata sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi janji Tuhan bagi para murid-muridnya adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menyertai kita, tapi juga Dia berjalan di depan kita. Artinya apa? Ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka Dia akan memimpin langkah kita. Dia akan menunjukkan jalan bagaimana harus kita melangkah. Mungkin dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil, Dia akan menuntun kita. Dia akan membukakan jalan, pintu-pintu yang selama ini tertutup, pintu-pintu yang selama ini belum terbuka. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita, sebab Dia berjalan di depan kita. Dia melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita. Kita ingat perjalanan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun menuju tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan berkata, aku berjalan di depanmu, aku menyertai kamu. Apa yang terjadi ketika Musa membawa bangsa itu dan tiba pada suatu tempat yang buntu. Di depannya ada laut Tiberau. Di belakangnya pasukan Firaun mengejar. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Seolah-olah bahwa dunianya semua akan mati. Dunia mereka akan berakhir. Tetapi di situ Tuhan membuka jalan. Laut itu menjadi terbelah. Dan orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Dan itu juga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dikasih Tuhan. Murid-murid Kristus. Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kita. Dia berjalan di depan kita. Di tahun-tahun yang akan datang. Di hari-hari yang akan kita lalui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi janjinya kepada orang-orang yang percaya. Yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus.
Dia akan memimpin langkah kehidupan kita. Dia akan membuka jalan-jalan yang selama ini tertutup. Dia akan melakukan hal-hal yang ajaib yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Dan janji itu hanya diberikan kepada murid-murid Kristus. Amin. Jadi saya rindu bahwa setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini, kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Orang-orang yang bukan sekedar Kristen, bukan sekedar beragama Kristen, tapi murid. Sehingga kita mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Bukan sekedar menjadi jemaat gereja yang baik saja. Tetapi lebih daripada itu, kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari di akhir tahun 2025 ini, kita mengambil sebuah komitmen. Bahwa hari-hari ke depan, aku tidak boleh sama seperti yang lalu. Aku harus lebih lagi mengikut Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, terlebih lagi memberikan hidup kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita renungkan apa yang kita dengar. Kita izinkan Roh Kudus berbicara. Kita buka hati kita sungguh-sungguh. Kita renungkan kehidupan kita selama ini. Sepanjang tahun 2025 ketika kita mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Kita belum menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa. Hanya menjadi anggota dari sebuah gereja. Tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari buka hati kita sungguh-sungguh. Hola pasyikara lala pasyana lala baba. Honana masyikara lala baba baba baba. Bila kita memiliki sebuah komitmen, Tuhan, aku mau jadi murid. Aku mau dibentuk. Aku mau diajar. Aku mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Aku mau mengerti apa yang jadi kehendak-Mu ya Bapa. Hola pasyikara lala ya lala pasyana ya lala pasyikara lala baba 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 ya lala pasyana lala baba baba baba. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Nyanyikan pujian dari awal, Bapak. Karena hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Katakan, ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, ku
kita sungguh-sungguh mau diajar, mau dibentuk menjadi murid-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Oh Yesusku, jadikanku Alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti ini aku Tuhan. Ini aku Bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna Tuhan, bejana yang sempurna seperti-Mu. Masyara la la ba 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 ba. Ya na 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 la masyara la 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 ba 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 ba. Segala mu. Ya la 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 ba 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 ba. Segala na na mu. Hey na na la la mu. Segala la 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 ba 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 ba. Oh, haleluya, haleluya. Ya la 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 ba 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 ba. Ya la 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 ba 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 ba. Ya la 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 syana. Ya la la. Di penghujung tahun ini kita mendengarkan firman bahwa kita harus menjadi murid Kristus. Karena panggilan utama bagi kita orang percaya adalah menjadi murid. Tuhan tidak mencari orang yang beragama Kristen, orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang yang berKTP Kristen, tetapi Tuhan mau setiap kita adalah murid Kristus. Firman-Nya jelas berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ada banyak orang di sekitar kita, tetapi tidak semua orang itu adalah murid Kristus. Ada banyak orang Kristen, tetapi tidak semua orang itu adalah murid Kristus. Tapi saya rindu bahwa setiap kita jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita sungguh sama-sama punya sebuah kerinduan. Tuhan, aku mau jadi murid. Aku mau menjadi murid. Murid harus dibaptis dan diajar. Ada kelahiran baru, sebuah sikap hati, meninggalkan cara kehidupan kita yang lama dan beri kehidupan kita kepada Kristus. Diajar oleh kebenaran firman, diajar, dididik, dituntun oleh firman Tuhan. Perlu kerendahan hati, perlu ketaatan di sana, perlu komitmen. Jangan menyerah ketika didikan itu datang, tapi komitmen untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah janji penyertaan Tuhan hanya bagi para murid-muridnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan. Tapi janjinya Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia ada di depan kita, dia berjalan, membuka jalan bagi kita. Dia menuntun langkah kehidupan kita. Dia melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita. Dia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita murid-muridnya. Dan ketika yang menyaksikan Yesus Kristus naik ke surga adalah para muridnya. Suatu saat ketika Yesus datang kembali menjemput gerejanya, yang menyaksikannya juga adalah para murid-muridnya. Mari biarlah setiap kita sungguh-sungguh punya komitmen menjadi murid Kristus. Engkau yang rindu sungguh-sungguh berkomitmen, Tuhan aku mau jadi murid. Mari angkat tangan hatimu, angkat tangan. Ola pasikar lapa, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Ola pasikar lala papa 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 pasikar lala papa papa papa. Aku melihat hati anak-anakku Bapak, tangan-tangan yang terangkat, hati yang terangkat. Sebuah komitmen dalam kehidupan mereka untuk menjadi murid Kristus di tengah tantangan dunia yang tidak mudah, di masa-masa yang tidak mudah.
Bila umat-Mu tetap setia mengasihi Tuhan, berkomitmen sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, meskipun harus mengalami didikan dan ajaran, dididik, diajar dan dibentuk, tetapi tetap setia menjadi murid Kristus, menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini, di tengah tantangan dunia ini. Bila umat-Mu di tempat ini tetap setia menjadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada setiap kami Bapa. Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Nyatakan kasih karunia bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sebelum tinggalkan tempat ini, kita angkat tangan hati kita, siapkan hati kita untuk terima berkat-Nya. Engkau yang sungguh-sungguh datang ke tempat ini dengan hati yang mencari Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hati untuk melakukannya. Maka janjinya engkau semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saat itu pulanglah dan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.